Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Safatur Rohmani, Prodi Ilmu Komputer, dengan dosen pengampu Bapak Alis Munazilin MT. Saya akan mempresentasikan tentang pengantar arsitektur komputer. Yang pertama, arsitektur komputer didefinisikan sebagai gaya konstruksi dan organisasi dari komponen-komponen sistem komputer. Walaupun elemen-elemen dasar komputer pada hakikatnya sama atau hampir semuanya komputer digital, namun terdapat variasi dalam konstruksinya yang merefleksikan cara penggunaan komputer yang berbeda. Selanjutnya, struktur dan fungsi. Yang dimaksud dengan struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Semua komputer memiliki 4 fungsi. Yang pertama, pengolahan data. Yang kedua, penyimpanan data. Yang ketiga, pemindahan data. Yang keempat, kendali. Selanjutnya, perkembangan perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak dibedakan atas 5 bagian. Yang pertama, perangkat lunak semasa komputer generasi pertama. Yang kedua, perangkat lunak sebelum komputer generasi pertama. Yang ketiga, perkembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang keempat, perkembangan perangkat lunak paket aplikasi. Yang kelima, perkembangan perangkat lunak sistem operasi. Selanjutnya, CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya. CPU tersusun atas beberapa komponen. Yang pertama, Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Yang kedua, Control Unit. Yang ketiga, Register. Yang keempat, CPU Interconnection. Selanjutnya, Arithmetic and Logic Unit atau ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang kedua, Control Unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja atas komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang ketiga, register ialah media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Yang keempat, CPU interconnection ialah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus eksternal CPU. Selanjutnya, jenis-jenis prosesor. Jenis-jenis prosesor ialah ada 10 macam mikroprosesor. Saya akan menjelaskan tiga mikroprosesor saja. Yang pertama, saya menjelaskan mikroprosesor Z80 ialah prosesor yang pertama kali menggunakan RAM. Yang kedua, mikroprosesor 8085. Prosesor ini dilakukan oleh Zilog. Produk ini merupakan produk gagal karena kalah cepat dengan Z80. Yang ketiga, mikroprosesor 80286. Versi ini adalah lanjutan dari 8086 dengan arsitektur 16 bit murni dan memiliki 16 MB. Komputer yang terkenal adalah IBM AT. Selanjutnya, komunikasi dan jaringan komputer. Dunia komunikasi kaya akan informasi. Setiap saat kita membutuhkan pemindahan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu, pada dunia komputer dikenal sistem komunikasi data. Jenis transmisi data ada 2 bagian. Yang pertama, online adalah segala transmisi yang mengarah langsung ke komputer dengan diatur komputer. Yang kedua, offline yaitu komunikasi tidak langsung ke komputer melainkan ditulis terlebih dahulu ke dalam tab, disk dan lainnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk jaringan.
Bentuk-bentuk jaringan ada 5 macam. Yang pertama, star. Star beberapa node dihubungkan dengan satu node pusat yang membentuk jaringan seperti bintang. Yang kedua, hierarchical tree network. Jaringan ini berbentuk pohon yang bercabang yang terdiri dari sentral node dihubungkan dengan node lain secara berjenjang. Yang ketiga, loop network. Hubungan antara node secara serial dalam bentuk suatu lingkaran tertutup. Yang keempat, bus network ialah bentuk ini menghubungkan beberapa node dalam jalur data bus. Yang kelima, ring network. Bentuk ini merupakan gabungan bentuk loop. Berakhirnya presentasi saya. Ketika ada perkataan saya yang salah, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.